Bitcoin is zero sum game. Ya jujur bos Andrew juga teman gua lah. Ya, Andrew juga teman saya beda pendapat juga boleh. Ya, Dia kan gimana? toko emas, otomatis harus membaguskan emas. Gua kan toko Bitcoin, jadi gua juga harus bela Bitcoin dong. Jadi, yang pertama, Bitcoin is not zero sum game. Karena kalau if you call Bitcoin a zero sum game, itu fundamentally flawed. Karena Bitcoin ini punya cost of production. Untuk memproduksi satu Bitcoin itu harus beli alatnya dulu. Sama seperti kalau Pak Haji mau nambang emas kan mesti beli alat penambangnya. Itu di Bitcoin juga sama. Harganya sekarang $15.000 satu alat. Oke, itu baru alat ya. Belum lu ketika alat ini lu beli, lu kan harus bayar listrik, terus bayar sewa, bayar pegawai, dan kos-kos lainnya. Maintenance kan ini namanya barang elektronik kan kita juga nggak tahu, kadang ada spare part yang harus diganti. Itu pun kalau kita hitung semua secara total, kita anggaplah konservatif, kita cuma ngitung alatnya aja sama listrik. Oke. Itu ketemunya global satu dunia 107.000 biaya cost of production-nya. Nah, saat saya invest alat mining ini, kemudian saya dapat Bitcoin, tentu saya harus jual Bitcoin saya untuk nutup biaya operasional saya. Bayar biaya gaji karyawan, biaya sewa, biaya listrik, saya harus jual kan. Berarti kan saya punya biaya produksi 107.000 harus saya jual ke Pak Haji. Iya. Kira-kira kalau saya jual ke Pak Haji nih, saya diuntungkan nggak? Kalau dijual aja dapat untung. Untung kan? Pak Haji kan juga untung, nggak ada rugi karena Pak Haji juga mau invest kan. Itulah kenapa Bitcoin bukan zero sum game. Yang kedua, kalau dibilang emas tanpa resiko itu pun juga kurang tepat karena semua aset investasi apapun punya resiko. Contoh, Bitcoin ini kan jumlah fixnya 21 juta. Nah, kalau kita bilang emas, bisa garansi nggak 10-20 tahun ke depan nggak bakal ada space mining? Ternyata kemarin ada startup namanya Karman Plus. Itu baru terima pendanaan $20 juta untuk melakukan space mining. Jadi nambang emas, nambang logam mulia dari luar angkasa dibawa ke bumi. Jadi kalau dibilang siapa yang bisa garansi dalam 10-20 tahun ke depan space mining ini gagal atau sukses? Gak ada yang tahu kan? Bisa sukses, bisa juga gagal. Tapi kalau sukses, ya tahu sendiri resikonya berarti apa kan dengan supply-nya. Kemarin juga kalau kita bilang, NASA kemarin itu di tahun 2023 sudah meluncurkan roketnya ke asteroid 16, Psyche namanya. Asteroid 16 PSYCHE. Jadi di tafsir dari NASA, di dalam asteroid itu ada 10 kuadriliun logam emas. Dan roketnya NASA udah berangkat ke sana tahun 2023. Untuk dia bisa nambang itu dibawa balik ke bumi ya, ke bumi ini. Dan itu udah jalan. Juga kemarin kalau kita bilang supply emas, no one can guarantee. Kayak kemarin kan masuk berita juga ditemukan di Hunan, China, cadangan emas terbesar di dunia, 1.100 ton. Nah sekarang siapa yang bisa menjamin kalau di muka bumi ini nggak bakal ketemu cadangan emas lain? Makanya saya bilang nggak boleh bilang investasi nggak ada resikonya. Semua investasi ada resikonya termasuk emas. Bitcoin juga sama. Saya nggak bilang Bitcoin nggak zero risk. Bitcoin juga ada resikonya. Tapi kalau bilang Bitcoin zero sum game, it's fundamentally flawed. Every investment punya resiko. Yang ketiga,